Alhamdulillah bagi teman-teman yang mau pulang ke tanah air, segera akan ada kebijakan bebas karantina ya bagi PPLN yang akan diperluas ke seluruh Indonesia. Syaratnya cuma PCR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BNI, welcome back to my channel. Hari ini ada dua berita ya teman-teman. Yang pertama ini adalah kisah PMI yang belum lama ini masuk ke Taiwan, cuman dia mengalami pungli atau pungutan liar oleh pihak agensi saat dia melakukan pindah majikan ataupun pindah agensi. Adakah di antara teman-teman PMI yang mengalami hal serupa saat pindah majikan dimintai biaya ganti rugi sama pihak agen? Lalu berita yang kedua, Sandiaga Uno umumkan PPLN akan bebas karantina di seluruh pintu masuk Indonesia. Baik, berita yang pertama ini mengenai seorang PMI atas nama Ati ya, yang baru saja belum lama ini masuk ke Taiwan tapi sudah mengalami berbagai masalah. Ati adalah salah satu dari sekian kisah PRT dari Indonesia di Taiwan berangkat ke Taiwan dalam masa pandemi waktu itu dengan job sebagai penjaga pasien. Selepas karantina dia kerja di majikan, namun hal itu tidak berlangsung lama. Permasalahan mulai muncul ketika pindah majikan dan agensi. Ati disuruh membayar ganti rugi ke majikan dan juga agensi lama. Karena dia baru bekerja, dia pun minta bantuan kakaknya yang bekerja di wilayah Taoyuan. Jumlahnya pun tidak tanggung-tanggung. Demi agar si adik ini tetap bisa bekerja di Taiwan, sang kakak pun bersedia ya membayarnya. Namun kembali muncul masalah lagi. Ati dikabarkan putus kontrak majikan dengan alasan depresi atau stres sehingga tidak bisa bekerja. Lalu agensi pun membawa Ati ini ke Depnaker untuk pemutusan kontrak dan lagi si Ati ini justru tidak diberikan tempat tinggal dan disuruh tinggal di tempat si kakak. Karena Ati dan juga kakaknya ini tidak mengetahui hukum, maka ditampung di majikan sang kakak. Hingga si kakak pun mulai kebingungan atas sikap agensi adiknya, lalu berusaha minta bantuan dan menemukan kontak Ganas Community. Dan setelah melalui beberapa penelusuran diketahui banyaknya pelanggaran agensi mulai dari pungutan liar, pemaksaan kerja, subsidi karantina yang tidak diberikan, bahkan pemberian obat yang berindikasi obat penenang kepada si Ati. Padahal menurut kakaknya tidak ada riwayat dari Ati dan juga keluarganya terhadap sakit tersebut sebelum berangkat juga dalam keadaan sehat. Yang lebih miris lagi selain di PHK majikan, gaji Ati pun juga tidak diberikan secara penuh. Dari hal inilah kami berkoordinasi kepada salah satu NGO Taiwan untuk penanganan dan Ati pun diantar kakaknya ke shelter NGO tersebut. Selain untuk menunggu mendapatkan majikan, juga pemulihan dari trauma hebat yang dialami. Ya, kasus penelantaran agensi dan juga pungli dengan segala modusnya bukan hal aneh ya di Taiwan. Lantas hingga kapan hal ini dibiarkan? Peran negara di mana? Kebijakan yang diharapkan dengan pembebasan biaya penempatan untuk sektor informal atau PRT pun harus terhempas dengan pinjaman yang dimonopoli oleh negara dengan program KUR, perlindungan sejati untuk PRT migran belum ada hingga saat ini. Oh ya, lupa bagaimana bisa melindungi PRT di luar negeri jika PRT dalam negeri saja belum ada regulasi hukum yang pasti. Iya, biaya agensi di Taiwan itu emang sangat meresahkan ya. Dari baru masuk ke Taiwan aja udah ada potong gaji, terus setiap bulannya juga ada fee agensi hingga finish kontrak 3 tahun. Lalu setiap ada masalah, PMI meminta bantuan ke pihak agensi juga harus mengeluarkan biaya lagi. Mungkin ada agensi yang baik, cuma sebagian besar agensi di Taiwan prakteknya seperti itu. Gimana dengan agensi Anda teman-teman? Apakah baik ataukah sama mata duitan? Bagi teman-teman yang memiliki masalah dalam bekerja tapi agensi tidak mau membantu, boleh ya teman-teman menghubungi pihak shelter apapun NGO. Banyak banget ya shelter di Taiwan yang siap membantu teman-teman dan pastinya dibantu secara gratis. Teman-teman juga bisa menghubungi Ganas Community untuk meminta bantuan.
Next berita ada kabar hangat ya, kabar gembira buat teman-teman yang mau pulang ke tanah air karena akan ada pembebasan karantina bagi PPLN di seluruh pintu masuk Indonesia. Pemerintah akan membebaskan syarat karantina buat para pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN di seluruh wilayah Indonesia. Aturan ini diberlakukan setelah mengevaluasi uji coba bebas karantina di Bali, Batam, dan juga Bintan. Selama masa uji coba bebas karantina, angka positif rate di 3 wilayah tersebut dianggap rendah dan angka reproduction rate juga semakin menurun. PPLN baik turis maupun warga negara Indonesia hanya diwajibkan tes COVID-19 PCR pada hari pertama setelah kedatangan. Jadi nanti bagi teman-teman yang pulang ke tanah air setelah tiba itu hanya melakukan tes PCR ya, tanpa harus menjalani karantina. Semua wilayah tak perlu karantina hanya dengan entry PCR test, ujar Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam Weekly Press Briefing Jakarta pada hari Senin 21 Maret 2022 kemarin. Kebijakan itu merupakan hasil dari rapat terbatas atau ratas pada hari ini. Dalam ratas, Kepala Negara menugaskan agar semua PPLN dibebaskan dari aturan wajib karantina. Pemerintah bakal menuangkan aturan dalam Surat Edaran atau SE Satuan Tugas Penanganan COVID-19 pada hari Selasa 22 Maret 2022. Sandiaga mengatakan meski penerapan pelonggaran tetap akan memperkuat testing dan juga tracing. Antigen sebagai syarat perjalanan sudah dihapus, namun sebagai surveillance, sebagai syarat untuk kontak erat ini harus diperkuat, ujarnya. Dia juga mendorong penggunaan Peduli Lindungi mengingat beberapa minggu terakhir pemakaian aplikasi tersebut menunjukkan tren menurun. Dalam kesempatan yang sama, ia mengemukakan selama bulan Ramadan masyarakat dapat melakukan ibadah secara bebas selagi tetap menerapkan prokes serta telah melakukan vaksinasi dosis lengkap maupun booster yang nantinya disesuaikan dengan level tingkat kepadatan di rumah ibadah. Alhamdulillah sebagian besar negara COVID-19 udah mereda ya, dan pelonggaran-pelonggaran pun akan diterapkan. Nggak terasa sebentar lagi umat muslim juga akan menyambut bulan suci Ramadan, dan di bulan suci Ramadan tahun ini kita bisa melaksanakan ibadah sholat taraweh pastinya dengan prokes. By the way guys, lebaran tahun ini teman-teman mudik nggak nih, ataukah masih harus bertahan mengais rezeki di perantauan? Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.